Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelum itu perkenalkan nama ibu Dola Yulmita dan ibu biasa dipanggil Ibu Mita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang wujud benda. Itu terdapat dalam tema 3, subtema 2, dan pembelajaran 1. Nah, setiap benda itu pasti memiliki wujudnya masing-masing. Nah, wujud benda terbagi atas 3 macam, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Tas, buku, pensil itu termasuk benda padat. Minyak dan air itu termasuk benda cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Nah, dapatkah anak-anak ibu menyebutkan contoh lainnya yang ada di sekeliling anak-anak ibu? Dapur Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan masak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di samping ibu. Nah, setelah anak-anak ibu mengamati gambar di samping ini, coba anak-anak ibu kelompokkan benda-benda yang ada di dalam gambar sesuai dengan wujudnya. Nah, berdasarkan gambar yang sudah anak-anak ibu lihat, yuk kita kelompokkan mana yang gambar benda padat, mana yang gambar benda cair, dan mana yang benda gas. Nah, berdasarkan gambar yang ada di samping, benda padat itu ada panci, sendok, penggorengan, dan teko. Nah, untuk benda cair itu ada kecap, minyak goreng, cuka air. Nah, dan untuk benda gas itu ada uap air. Nah, coba anak-anak ibu amati lingkungan yang ada di sekitar anak-anak ibu. Boleh lingkungan sekolah ataupun lingkungan di rumah. Tentu anak-anak ibu dapat menemukan benda-benda padat, benda cair, dan benda gas. Setelah itu, anak-anak ibu bisa mengelompokkan benda padat, benda cair, dan benda gas. Anak-anak ibu bisa mengelompokkan kalau benda padat seperti yang ada di sekitar kita, meja, ada kursi, papan tulis, lemari, dan banyak lagi lainnya. Dan sedangkan benda cair itu ada air dan susu. Nah, untuk benda gas itu ada oksigen dan asap. Nah, anak-anak tentunya sudah mengamati benda-benda di sekitar anak-anak ibu sekarang. Nah, coba anak-anak ibu jawab pertanyaan yang ibu berikan ya. Siapa yang bisa tunjuk tangannya, angkat tangannya, akan diberikan reward atau bintang. Yang pertama, benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Benda tersebut apakah itu? Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, siapa yang bisa angkat tangannya ya. Nanti kalau ada yang bisa kita kasih bintang. Iya, silakan Firly. Nah, betul. Betul sekali, benda dikelompokkan dalam 3 wujud. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebutkan 2 contoh benda padat di sekitar anak-anak ibu sekarang. Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, kepada Tia dipersilakan. Nah, betul sekali. Ada buku, ada pensil, ada roll, itu termasuk benda padat.
Nah, pertanyaan selanjutnya, coba anak-anak ibu sebutkan 2 contoh benda cair yang di sekitar anak-anak ibu. Ayo, apa? Ayo, silakan. Siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, silakan Dio. Ya, betul. Ada air dan susu. Susu termasuk dan air termasuk ke dalam benda cair. Selanjutnya, sebutkan 2 contoh benda gas yang ada di sekitar anak-anak ibu. Siapa yang tahu angkat tangannya? Ya, silakan Dona. Ya, betul sekali. Benda gas yaitu oksigen dan asap. Nah, pernahkah anak-anak ibu naik alat transportasi seperti yang ada gambar di samping? Ya, betul. Itu adalah termasuk benda padat. Samping ibu termasuk ke dalam wujud benda padat. Nah, pernahkah anak-anak ibu naik alat transportasi seperti gambar yang ada di samping ibu? Nah, apa itu? Ya, betul, motor. Termasuk ke dalam wujud benda. Apakah motor itu? Ya, betul, benda padat. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Nah, perhatikan Dena jarak ke rumah nenek. Berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih dari 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Kilometer sama dengan 1000 meter. Ingat ya, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 kilometer 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, 5 kilometer ditambah 300 meter sama dengan 5 km, yaitu kalau dijadikan ke meter dikali 1000. Karena 1 km sama dengan 1000 meter tadi ya. Nah, tadi jaraknya adalah 5 km. Berarti 5 dikali 1000 meter. Hasilnya adalah 5000 meter. Nah, 5000 meter ini ditambah dengan 300 meter adalah 5300 meter. Nah, itulah jarak dari rumah Edo ke rumah nenek. Jarak yang harus ditempuh Edo dari kebun binatang yaitu 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang? Dalam satuan kilometer dan meter. Tadi jaraknya adalah 1523 meter. Sama dengan 1000 meter adalah 1 kilometer. Jadi 1 kilometer ditambah 523 meter adalah jarak rumah Edo ke kebun binatang. Ada bermacam-macam bentuk bangunan juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan daerah jarak antara bangunan yang ada di samping ibu. Tentukan jarak dalam satuan meter. Rumah Siti ke sekolah ialah 5 km 100 meter. Nah, karena tadi kilometer ke meter dikali 1000, jadi 5 dikali 1000 sama dengan 5000 meter. Dan ditambah dengan 100 meter tadi ya. Jadi hasilnya adalah 5100 meter. Itulah jarak rumah Siti ke sekolah. Nah, rumah Udin ke kantor pos yaitu 2 km 850 meter. Berarti jaraknya adalah 2850 meter. Nah, itulah jarak rumah Udin ke kantor pos. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut.
Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat sedang terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di samping ibu. Berapakah ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Nah, karena ketinggian digambar adalah 3000 meter, untuk menjadikan ke kilometer kita bagi dengan 1000. 3000 dibagi 1000 sama dengan 3 kilometer. Nah, selanjutnya berapakah ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Digambar ketinggian pesawat B adalah 4325 meter, dijadikan ke kilometer yaitu dibagi 1000, jadinya adalah 4,325 kilometer. Nah, selanjutnya anak-anak ibu perhatikan gerakan tiupan angin. Adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan juga ada yang sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sampai sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba anak-anak ibu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di samping ibu. Ada gambar yang ada di samping ibu, gerakan angin sepoi-sepoi. Bergerak lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang bergerak dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung bergerak berputar, anak bergerak lambat, anak bergerak cepat. Anak bergerak berputar. Dengan mengikuti gerakan tersebut, anak-anak ibu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah dalam tarian selain gerak tangan. Ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang coba anak-anak ibu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang anak-anak ibu suka ya. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut seperti pohon yang melambai-lambai ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya tentang pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.